Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Beba Pradika. Terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton video aku hingga saat ini. Jangan lupa setelah nonton video ini tinggalkan like, komen, serta subscribe-nya. Kemudian share ke teman-teman kamu supaya mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Yang pastinya di setiap minggunya akan memberikan kisah-kisah yang menegangkan, yang cocok banget untuk teman kamu bersantai. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang mereka yang terlahir kembali setelah kematian dan kehidupannya terulang pada tubuh yang lain, reinkarnasi. Yang penasaran? Langsung aja kita ke ceritanya. Mungkin kalian semuanya pernah mendengar atau mengetahui mengenai reinkarnasi, namun belum tentu meyakini. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya dahulu. Terdapat dua aliran utama, yaitu pertama, mereka mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali. Kedua, mereka akan mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir apabila mereka melakukan kebaikan yang mencukupi. Namun, hal ini belum bisa dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya akan berpengaruh terhadap kehidupan reinkarnasinya di masa depan. Jika semasa hidupnya seseorang memiliki perilaku yang baik, maka ada kemungkinan ia akan mengalami reinkarnasi menjadi manusia sebagai bentuk hadiah. Sebaliknya, bagi orang yang bertindak buruk semasa hidupnya, ada kemungkinan ia akan hidup kembali dalam wujud binatang atau tanaman sebagai bentuk hukuman. Reinkarnasi dipercaya sebagai gagasan bahwa ada sesuatu bagian penting dari dalam diri seseorang yang akan terus hidup setelah kematian, meskipun tubuhnya sudah membusuk. Ada pula sebagian pendapat beranggapan bahwa orang terkasih yang sudah meninggal masih hidup di suatu tempat lain di bumi, meskipun di antara keduanya sudah tidak melakukan kontak lagi. Namun, bagi yang tidak percaya reinkarnasi, kematian seseorang dinilai sebagai proses kematian biasa. Itu sebabnya hingga saat ini belum ada satu teori pun yang bisa menjelaskan secara ilmiah mengenai proses reinkarnasi yang sebenarnya. Karena selama ini reinkarnasi hanya diyakini sebagai kepercayaan sebagian masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa kisah seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah titisan atau hasil dari reinkarnasi pada tubuh seseorang. Kisah pertama dari Billy Campbell. Anak kecil berusia 4 tahun membuat heboh. Putra dari presenter televisi David Campbell, yaitu Billy Campbell, mengaku sebagai reinkarnasi dari Putri Diana. David sempat bingung karena ia merasa tidak ada yang pernah menceritakan kerajaan Inggris kepada putra bungsunya itu. David mengungkap tanda-tanda tak biasa telah ia tangkap sejak sang putra masih berusia 2 tahun. Saat itu, Billy bisa langsung mengenali wajah Putri Diana yang terpampang di sebuah kartu. Bahkan, ia mengaku foto tersebut merupakan dirinya waktu dulu. Tak sampai di situ, Billy kecil sampai membuat kedua orang tuanya kebingungan saat menyebut Pangeran William dan Pangeran Harry sebagai anak-anaknya. Billy juga mengetahui silsilah saudara dari Putri Diana. Komentar aneh Billy pun terus berlanjut. Billy menceritakan bahwa ia memiliki saudara laki-laki bernama John yang meninggal saat masih bayi. Benarkah Putri Diana punya saudara laki-laki bernama John? Ternyata benar. Meski mungkin tidak banyak yang tahu, Putri Diana memang punya saudara bernama John yang sudah meninggal sebelum Putri Diana lahir. Sempat tak percaya dengan celotehan sang anak, David Campbell akhirnya benar-benar yakin bahwa sang putra adalah reinkarnasi dari Putri Diana.
Pasalnya, Billy berhasil menggambarkan dengan sangat mirip seperti apa Balmoral, yaitu tempat tinggal favorit Putri Diana, padahal ia tak pernah melihatnya langsung. Sang ibu shock ketika mendengar bahwa apa yang diucapkan oleh anaknya adalah benar. Dirundung rasa penasaran, orang tua Billy pun mencoba untuk menunjukkan foto terakhir Putri Diana. Itu adalah aku saat menjadi putri, hingga kemudian ada sirine dan aku tak lagi menjadi seorang putri. Kisah kedua dari Gillian dan Jennifer. Pada tanggal 5 Mei 1957, pasangan suami istri John dan Florence merasa terpukul dengan peristiwa kecelakaan mobil yang menewaskan kedua anak kembar mereka, Joanna dan Jacqueline. Setahun kemudian, pasangan ini kembali dikaruniai sepasang anak kembar yang diberi nama Gillian dan Jennifer. Namun setelah diperhatikan, ada yang janggal dengan kedua anak kembar ini. Gillian dan Jennifer memiliki tanda lahir berupa bekas luka yang sama dengan Joanna dan Jacqueline pasca mengalami kecelakaan mobil kala itu. Anehnya, bayi Gillian dan Jennifer terus-menerus meminta mainan kakak kembarnya, padahal kedua orang tuanya tidak memberitahu apapun mengenai kakak kembarnya. Selain itu, Gillian dan Jennifer trauma saat berada di dalam mobil, seolah mereka pernah mengalami kecelakaan fatal seperti kakak kembar mereka yang sudah tiada. Mereka juga pernah meminta dibawa ke taman yang sama yang pernah dikunjungi oleh kedua almarhumah kakaknya. Faktanya, mereka bahkan belum pernah tahu dan belum pernah ke sana. Orang tuanya mengakui bahwa kedua putri kembarnya ini memiliki ciri yang mirip dengan kakak-kakaknya yang sudah meninggal. Jennifer misalnya, dia memiliki tanda lahir yang sama dengan almarhumah Jacqueline. Kasus mereka termasuk dari satu dari sekian misteri kehidupan yang coba dipecahkan di dunia. Namun masih belum ada jawaban yang pasti. Salah seorang psikolog yang mengamati hal ini, Dr. Ian Stevenson, mengatakan bahwa penelitian yang ia lakukan menunjukkan adanya gejala bahwa kedua saudara kembar ini merupakan reinkarnasi dari kedua kakaknya. Masih belum ada yang bisa memastikan reinkarnasi itu terjadi, karena kematian dan kehidupan setelahnya adalah misteri yang tidak pernah diketahui manusia. Dan entah apakah hal ini berhubungan dengan kinerja otak manusia. Meski begitu, tahun 2006 sebuah studi di Metro mengatakan bahwa ada 2.500 kasus serupa dalam 40 tahun terakhir. Salah satu kasus reinkarnasi yang paling berpengaruh secara budaya adalah kasus Barbo Kerlen, yang kemudian dibuktikan bahwa ia adalah reinkarnasi dari Anne Frank, seorang anak dari keluarga Yahudi yang meninggal di dalam kamp konsentrasi Belsen-Bergen tahun 1945. Anne Frank terkenal karena buku diari Anne Frank, Diary of a Young Girl, yang ditulis pada saat ia bersembunyi dari kejaran Nazi selama 2 tahun di sebuah lonteng bangunan di Amsterdam. Sampai akhirnya Nazi menemukan mereka dan membawa ke kamp konsentrasi. Satu-satunya yang selamat adalah si ayah, Otto Frank, yang kemudian menemukan buku harian putrinya Anne Frank, kemudian diterbitkan. Setelah perang, tempat persembunyian itu dijadikan museum dan dinamakan Rumah Anne Frank. Barbo Kellen lahir di Swedia 10 tahun setelah meninggalnya Anne Frank. Semasa kecilnya, Barbro mengatakan kepada orang tuanya mengenai detail-detail kehidupannya sebagai Anne, yang kedua orang tuanya kira hanya khayalan. Barbro merasa takut pada pria berseragam. Rasa muak terhadap kacang-kacangan yang dulu dikonsumsi keluarga Frank selama 2 tahun untuk bertahan hidup di persembunyian. Barbro menerima pembuktian pertamanya sebagai Anne Frank ketika berumur 10 tahun. Ia diajak oleh orang tuanya berlibur ke kota-kota utama Eropa termasuk ke Amsterdam. Ketika di Amsterdam, ayahnya ingin mengunjungi rumah Anne Frank. Di hotel, ia mengangkat telepon ingin memanggil taksi untuk mengantar mereka ke sana. Namun, Barbro tiba-tiba berseru, "Kita tak perlu naik taksi, tidak jauh kok berjalan dari sini."
Barbro begitu yakin sampai orang tuanya tidak keberatan. Mereka langsung mengikuti dengan patuh ketika Barbro langsung berangkat pergi. Ternyata, Barbro sangat mengenali jalan-jalan di Amsterdam dan mereka sampai di rumah Anne Frank. Barbro yang tadinya begitu santai menunjukkan jalan, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi. Ia sampai berkeringat dingin dan memegang tangan ibunya. Ketika mereka memasuki tempat persembunyian, ketakutan mencekam yang tak bisa dijelaskan melanda Barbro seperti yang telah dialaminya berulang kali dalam mimpi-mimpinya. Ia sangat mengenali ruangan-ruangan yang ada di sana dan gambar-gambar yang ditempel di dinding. Bahkan menyatakan kepada petugas museum kenapa ada banyak perubahan dari sebelumnya. Petugas itu membenarkan bahwa telah terjadi perubahan dan renovasi dari bangunan sebelumnya. Insiden-insiden tersebut membuat orang tua Barbro percaya bahwa ia adalah reinkarnasi dari Anne Frank. Tak ada cara lain, bagaimana ia sudah mengenal jalan ke rumah Anne Frank tanpa petunjuk? Bagaimana ia tahu bahwa rumah Anne Frank sebelumnya tidak seperti ini? Ia masih berumur 10 tahun saat itu. Ibunda Barbro merespon dengan menjadi sangat spiritual dan mempercayai reinkarnasi. Ayahnya nampak tidak mempercayai dan menjadi kesal dengan berkata, "Saya tidak bisa menyangkal bahwa entah bagaimana kamu pernah hidup sebelumnya dan lahir lagi. Tapi cuma kamu satu-satunya yang begini." Barbro menyadari bahwa kejadian itu telah mengguncang pandangan Kristiani ayahnya. Akan tetapi, Barbro merasa jauh lebih bahagia karena ibunya sekarang mempercayai dan memberi dukungan kepadanya. Seperti Anne Frank, Barbro Carlin memiliki bakat menulis yang ajaib sejak kecil. Ketika ia berumur 11 tahun, seorang teman keluarga Barbro membaca catatan-catatan pribadi dan menyadari bahwa ini adalah catatan berharga. Tulisan itu dikumpulkan dan pada umur 12 tahun buku pertama diterbitkan dengan judul Man of Art. Menjadi buku prosa atau puisi bestseller dalam sejarah Swedia. Barbro menjadi selebriti kecil, bahkan berdebat mengenai teologi dengan pendeta dan ahli teologi di acara-acara televisi. Setelah masa kecilnya berlalu, ingatan kehidupan lampaunya mulai memudar. Hal ini melegakan Barbro karena sekarang akhirnya ia bisa menjalani kehidupan normal. Tetapi ketika ia berumur 40-an, ingatan-ingatan itu mulai muncul kembali seperti yang ia uraikan dalam bukunya. Ciri wajah dan postur Barbro Carlin ternyata sama dengan Anne Frank. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang berbeda, tetapi ciri wajah itu tetap terbawa ke kehidupan selanjutnya. Kisah yang terakhir dari Cameron Macaulay. Anak laki-laki berusia 6 tahun itu bernama Cameron Macaulay. Satu-satunya yang membedakan ia dari anak laki-laki sebayanya adalah ia selalu membicarakan bahwa ia mempunyai ibu dan keluarga yang tinggal di sebuah rumah putih yang terletak di tepi pantai. Hal yang dibicarakan itu tidak lagi berkaitan dengan kehidupannya saat ini. Tempat yang diceritakannya dia sendiri tidak pernah datangi. Terletak di Pulau Barra, berjarak 160 mil dari kediamannya sekarang, di Glasgow, Skotlandia. Menurut Norma ibunya, Cameron sejak kecil sesudah mulai berbicara, ia langsung mengisahkan kehidupan masa kanak-kanaknya sewaktu berada di Pulau Barra. Ia mengisahkan orang tua masa lampaunya dan bagaimana ayahnya meninggal, juga kakak perempuan maupun kakak laki-lakinya. Dia juga bilang ibu yang ia sebut-sebut adalah ibu masa lampaunya. Ia percaya penuh bahwa ia memiliki kehidupan masa lampau dan Cameron sangat khawatir keluarga masa lampaunya merindukannya. Ia berharap keluarganya di Pulau Barra mengetahui bahwa ia kini baik-baik saja. Bahkan di penitipan anak juga, Cameron tak henti-hentinya menceritakan rumah masa lampaunya dan kegiatan-kegiatan masa lalunya. Ia kerap mengomel karena rumahnya sekarang hanya mempunyai 1 kamar mandi, sedangkan rumahnya di Pulau Barra mempunyai 3 buah. Ia juga kerap menangis menginginkan ibu masa lampaunya dan mengatakan bahwa ia merindukannya.
Oleh karena itu, Cameron terus-menerus memohon kepada Norma untuk membawanya ke Pulau Bara. Akhirnya, Norma memutuskan untuk membawanya ke pulau tersebut. Bersama pakar psikiater Universitas Virginia, Dr. Jim Thatcher, pakar penelitian reinkarnasi anak yang ikut serta mengiringi perjalanan mereka. Cameron sekeluarga pada bulan Februari 2006 pergi ke Pulau Bara. Sewaktu pesawat itu benar-benar mendarat, segalanya persis seperti yang pernah diceritakan oleh Cameron. Pihak penginapan memberitahu kepada Norma bahwa pernah ada seseorang bernama Robertson yang menepati rumah putih di tepi pantai. Maka, serombongan orang menuju rumah tersebut. Dengan sengaja mereka tidak memberitahukan kepada Cameron kemana mereka pergi. Mereka ingin menyaksikan reaksi Cameron melihat rumah itu. Cameron langsung mengenali rumah tersebut dan dia pun bersuka cita. Namun, ketika mereka melewati pintu masuk, mimik gembiranya telah lenyap dari wajah Cameron. Ia berubah sangat pendiam. Penyewa sebelumnya telah meninggal, tetapi juru kunci mempersilahkan mereka memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah, ternyata terdapat 3 buah kamar mandi, dan dari jendela kamar tidurnya bisa terlihat pemandangan laut. Di dalam ruangan tersebut masih terdapat sudut-sudut tersembunyi yang kesemuanya diketahui oleh Cameron. Semenjak mereka kembali ke rumahnya di kota Glasgow, Cameron menjadi lebih pendiam. Norma mengatakan pergi ke Pulau Bara adalah suatu hal terbaik yang pernah mereka lakukan. Perjalanan kali ini telah membuat suasana hati Cameron menjadi lapang. Ia tidak lagi mendambakan Pulau Bara. Para orang dewasa pun memahami. Cameron bukan sedang mengarang cerita dan mereka telah mendapatkan jawaban yang mereka cari. Akan tetapi, yang jelas memori terhadap kehidupan di masa lampau, seiring dengan bertambahnya usia si empunya, cerita akan semakin memudar. Jadi, bagaimana menurutmu? Kamu percaya atau tidak mengenai reinkarnasi? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu supaya mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.